Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Sagitarius. Ayo kita baca kartu. Kita ingin melihat karma yang masih aktif sama kamu apa? Karma yang masih bekerja sama kamu ya. Teman-teman, ayo kita mulai. Sagitarius. Sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan bahwa kita dalam bacaan umum, kita dalam general reading Sagitarius. Mungkin energi yang terjadi bisa vice versa, mungkin energi bisa maju mundur, mungkin energi tidak bisa resonate dengan semua Sagitarius ya. Karena ada puluhan ribu subscriber saya dengan banyak Sagitarius yang bermacam-macam. Tingkat pertumbuhan jiwanya bermacam-macam ya. Kita melihat karma, level jiwamu masih di mana, ayo. Sagitarius, karmamu apa yang masih aktif? Saya akan mengambil energinya dari Arkana Mayor. Sagittarius, The High Priestess Reverse. Ini tentang sisi batin, tentang ini ada gambaran katanya kamu terblokir dari batinmu. Kamu di sini ada masalah dengan intuisi kamu, gitu ya. Ya, itu gambaran kamu. Apakah itu dalam karir, dalam percintaan, dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini tentang ya di semua sektor area kehidupan kamu, karena ini masalah level jiwa kamu. Oke. Ini ada gambaran kamu yang masih punya masalah dengan menemukan kesendirian yang kamu butuhkan untuk mendengarkan suara batin ya. Setiap saat bawah sadar kita, batin kita itu menyampaikan informasi-informasi agar kita berjalan dengan mudah di dalam dunia ini ya. Contohnya apa? Misalnya kita sedang asik menggosip, itu batin kita menjerit-jerit, stop. Aisyah, stop menggosip, tidak boleh, berdosa ya. Kita nggak dengar ya, kita asik kita asik bergosip. Itu seperti contohnya dia adalah suatu hal apa ya, rahasia ya, perbendaharaan ilmu. Ada banyak pengetahuan di bawah sadar kita yang di situ setiap saat dia mengarahkan kita, namun kita jarang mendengarnya. Karena apa? Karena kita nggak punya waktu, kita sibuk terus dengan dunia ya. Jadi ya ini masalah batin, kondisi batin. Oke. Dalam percintaan, dalam karir perlu ya, intuisi ini sangat perlu. Jadi Tuhan membekalkan kita dua, apa itu akal dan rasa ya. Akal dan sisi batin atau intuisi. Yang kalau salah satunya kurang ya kita akan sulit menemukan informasi yang tepat. Ya. Kalau dalam karir mungkin ada yang nawarin sesuatu, ini contoh ya, tentang kerjanya batin dan akal ya, logika dan perasaan. Mungkin dari dandanan, dia turun dari mobil mewah, dia pakai baju yang bagus, menawarkan kamu, ayo berinvestasi. Kalau secara logika, secara akal kamu melihat mobilnya bagus, bajunya bagus, kata-katanya bagus, kamu akan percaya. Oke? Tetapi sisi batin akan memberikan informasi, ya. Memberikan informasi, hati-hati dengan orang ini. Hati-hati, mungkin dia menipu, mungkin dia begini-begini. Itu informasi dari batin yang nanti mendatangkan rasa kepada kamu gak nyaman, kamu gelisah, kamu gak serak aja lihat orang itu bahasa batin yang menyampaikan ke kamu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Ya ternyata ketahuan itu mobil sewaan, rental ya. Dia hanya penipu, mungkin seperti itu. Oke? Jadi itu gunanya sisi batin ya, dia memandang lebih dalam dari hal yang di sini tidak terpandang oleh mata ragawi kamu. Di sini digambarkan kamu terputus dari itu, ya. Kamu harus membangunkan itu. Karena Sagittarius ini indikasinya kalau dari reverse, kamu terblokir dari intuisimu.
ya. Karena apa di sini ya? Karena kesibukan. Biasanya ya kita belum punya waktu lebih untuk berdua-duaan dengan diri kita, berspiritual, beragama dengan benar, dengan baik, ya. Kalau kita sudah berspiritual, beragama dengan benar dan baik, batin kita hidup, oke? Orang nggak bisa bohongi kita, ya. Jadi selagi mungkin ya mata mata ragawi itu bisa dibohongin, tapi kalau mata hati itu tidak bisa dibohongi. Pasangan berselingkuh, ya, wah dia sibuk memberikan kamu hadiah, dia sibuk memberikan kamu oleh-oleh, kamu langsung mabuk kebayang dia cinta, dia begini-begini. Tetapi kalau intuisi kamu hidup, kamu bisa merasakan ini ada apa-apa, dia sedang menyembunyikan sesuatu dengan memberikan hadiah-hadiah ini. Dia banyak hal yang dia beri informasi, ya, tidak bisa dibohongi secara apa ya di sini. Kalau dalam pandangan kasar ya kamu mampu dibohongi, kalau batin nggak bisa. Apapun itu, ya. Jadi dalam hubungan, dalam aksi kehidupan kamu digambarkan di sini, kamu terputus dari koneksi batin kamu. Masalahnya adalah mungkin ya terlalu sibuk. Ya biasanya orang belum punya waktu yang benar-benar memperhatikan keadaan batin, sehingga batinnya belum tersadar. Jiwa, ya, tentang jiwa kita. Apalagi di sini ya? Apalagi yang bisa saya sampaikan dari High Priestess Reverse? Ya, mungkin terlalu fokus ya pada pendapat orang lain sehingga mengabaikan suara batin kamu. Kalau dengan berpasangan ya sibuk mendengar suara pasangan, kamu melupakan keinginan hati kamu sendiri, kamu menekannya, kamu sibuk apa namanya? Menghilangkan dirimu, ya, melebur jadi diri pasanganmu. Ya itu nggak baik, ya. Batinmu semakin lama karakternya terbunuh. Ayo kita lihat dulu apa sih yang menghalangi kamu untuk keluar dari situasi ini. Apa yang menghalangimu untuk sulit sekali keluar dari karma ini? Wah. Dua, ya, terbuka. Oke, kita bacakan dua. Saya butuh satu sebenarnya. Two of One reverse dan Wheel of Fortune-nya reverse. Nah, ini dia. Keraguan-raguan di sini. Apalagi Two of One reverse ini. Ini digambarkan dua, ya. Two of One reverse. Ini ada gambaran apa ya, kamu di bawah tekanan ada juga, sehingga mendatangkan Wheel of Fortune reverse, ketidakberuntungan. Ya, ini yang membuat kamu sulit sekali keluar dari situasi karma kamu yang di sini katanya ini karaktermu yang terbunuh, ini ceritanya, ya. Karakter yang terbunuh. Two of One reverse, ya. Terjebak, ada gambaran seperti itu. Sulit maju karena terjebak, ya. Mungkin pasangan yang terlalu menekan, mungkin keadaan kondisi kalau di karir bos yang terlalu apa di sini, bos yang terlalu menekan, ya. Kamu sulit berekspresi menjadi dirimu sendiri. Two of One reverse, apalagi bisa saya gambarkan di sini, ya. Kamu dibatasi, oke? Orang membatasi kamu, tekanan, ya. Mungkin pasangan yang dominan, pasangan yang toksik mungkin. Kamu di sini harus mendengarkan orang jadinya, sehingga mengabaikan batin kamu, ya. Jadi batin lama-lama kalau nggak didengarkan dia redup, dia mati, ya. Atau di sini ada gambaran kamu yang terlalu idealis, ya. Merasa inilah jalan saya, ya, merasa inilah takdir saya memang begini, memang tidak beruntung, takdir saya ya udah begini, ya beginilah cerita saya. Ini ada gambaran hopelessness, ya, putus asa, ada yang seperti itu. Sehingga ya kamu terjebak aja di situ, ya. Ini lingkaran yang kamu belum bisa keluar, kamu bermain-main di dalam situ aja. Oke? Ayo kita lihat lagi bawah sadarmu sebenarnya seperti apa. Bawah sadarmu Aquarius, mungkin di bawah tekanan, ya, itu yang membuat kamu sulit keluar. Knight of Swords reverse ini bawah sadar kamu. Seperti saya katakan tadi, batin menjerit setiap saat. Ini ada gambaran kamu berjuang untuk suatu hal yang salah, ya. Kamu berjuang untuk satu hal yang salah, ini seperti ini.
di bawah tekanan. Lalu kamu merasa inilah takdir saya, maka saya akan di sini. Ya sudah begini jalan cerita saya, malangnya nasib saya, ya. Tapi saya harus melewati ini. Itu berjuang untuk hal yang salah. Oke? Kamu punya, kamu di sini punya nilai. Ya di sini kamu ada gambaran membunuh dirimu. Ya sibuk mengikuti orang. Ya sibuk mengikuti perasaan pasanganmu kalau kamu berpasangan, mengabaikan diri kamu sendiri, mendengarkan dia, ya membunuh karakter kamu. Kamu merasa itu jalannya, udah begitu nasibmu. No, bukan, kamu salah, ya. Kamu punya nilai, kamu punya hak memilih. Dirimu juga pantas dihargai seperti kamu menghargai orang-orang, ya. Sagittarius, mungkin kita berdosa menjahati orang-orang, ya. Namun juga kita berdosa saat kita menjahati diri kita sendiri, membiarkan diri kita terpuruk pada tempat yang di situ tidak nyaman, tidak aman, pada tempat yang di situ membawa kamu luka setiap saat. Oke? Ini ada gambaran kamu nih ditekan ini, di bawah tekanan, kamu tidak bisa berekspresi menjadi diri kamu sendiri sehingga batin kamu juga ikut mati, ikut redup. Oke, ini bawah sadar kamu menjerit ya. Ini hal yang salah sebenarnya. Tetapi kamu mungkin tidak bisa mendengarnya atau kamu mengabaikan dia. Ada perasaan dari bawah sadar yang menyatakan ini salah, ya. Kita berjuang untuk hal yang salah. Sagittarius, ini salah. Mungkin dia bilang seperti itu, oke? Ya. Ayo kita lihat masa lalu yang membentuk kamu sampai kamu jadi seperti ini. The Hermit. The Hermit di sini ya meminta kamu merenung ya, melihat ke dalam diri sebenarnya. Padahal masa lalu kamu sudah kamu lewati dengan perenungan-perenungan yang panjang. Kamu di sini seperti orang yang terisolasi, orang yang sepi, orang yang sendiri, orang yang apa lagi di sini ya. Namun di sini akhirnya kamu mengunci, akhirnya kamu menutup diri yang seperti saya katakan, akhirnya karakter kamu mati. Kamu sibuk mendengar orang, kamu tidak mendengarkan batinmu, suaramu, ya. The Hermit, kamu hidup di dalam apa ya namanya, dunia kamu sendiri, ya. Ayo buka diri kamu, lihat ya, ada banyak pilihan untuk kamu. Kamu harus memilih, kamu punya hak untuk memilih, ya. Kamu berhak membawa diri kamu ke tempat yang lebih aman. Oke? Padahal di sini sudah ada banyak perenungan panjang, ya, yang seharusnya di sini kamu dapat mengerti tentang kehidupan ini, tentang hal-hal yang menghambat kamu, tentang kamu, kenapa kamu, saya kok merasa terus sakit ya dalam bercinta, saya kok merasa terus gagal dalam karir. Ya seharusnya sudah ada ini didapat pelajaran masa lalu. Oke? Namun yang kejadian di sini karena terlalu banyak tekanan, kamu mati di situ. Kamu apa ya? Jadi vakum, ya. Ayo kita lihat kesadaran kamu. Queen of Pentacles, ya. Three of One terbalik, ini jatuhnya dua-dua semua kartu kamu. Queen of Pentacles, lihat kamu punya potensi tapi kamu di sini ada gambaran kesepian, ya. Sepi, kamu sibuk merawat orang, kamu sibuk memikirkan orang, kamu mengabaikan diri kamu, apalagi kamu merasa terisolasi, ada juga, ya. Kamu seperti perisai untuk orang-orang, seperti tameng. Itu jatuhnya dua, ya. Satu lagi Three of One reverse. Ini menggambarkan kamu yang berpikiran sempit, ya, berpikiran terlalu kecil. Ayo memandang lebih luas, ya. Ayo memandang lebih luas. Kamu punya hak memilih, kamu punya kesempatan untuk hidup lebih baik, ya. Kamu yang harus memperjuangkan diri kamu, membawa dirimu ke tempat yang lebih baik. Itu di dalam sadar kamu, ya. Kamu hanya merasa
seperti Queen of Pentacle. Dia yang punya sumber daya di sini, punya kemampuan, punya ilmu bahkan ya. Karena telah melewati banyak tekanan, seharusnya itu menjadi ilmu, tetapi di sini kamu merasa, wah, kamu sepi sendiri, terisolasi. Ini juga menggambarkan waktunya merawat diri kamu. Ayo lihat ke dalam diri kamu. Ya, kamu sibuk memikir orang. Nah, kita lihat ke depan. Gambaran ke depan. Tuh, Four of Cups. Sibuk menimbang-nimbang orang aja, ya. Itu gambarannya termenung, duduk, ya. Four of Cups. Ini tentang kamu yang mikir-mikir. Nah, apa gambar kartunya orang melamun, ya. Ini ada banyak kejadian ini. Kalau orang melamun ini banyak isi di kepalanya yang kita nggak tahu. Jadi kalau kamu terus dalam kondisi ini tertekan, mematikan diri kamu, ini ada gambaran pada akhirnya nanti kamu sampai pada titik ketidakpedulian. Nah, itu bahaya, ya. Ada gambaran kamu di sini ketidakpuasan ada juga, kebosanan ada juga, sehingga kamu akhirnya nggak peduli ya, terserahlah. Wah, gitu ya. Terserahlah hidup ini bagaimana. Jadi akhirnya kamu tidak, jangankan memperhatikan orang lagi, memperhatikan dirimu lagi, tidak lagi ya. Nanti di sini sampai pada titik ketidakpedulian. Jadi ayo rubah diri kamu, perjuangkan diri kamu. Ya, di sini ada gambar penarikan diri dari situasi emosional ini. Kamu capek akhirnya. Akhirnya kamu, wah, saya nggak peduli lagi. Seperti itu ya. Saya tidak peduli, terserah apa yang terjadi, terjadilah. Oke. Kartu ini juga mengingatkan apa yang kamu butuhkan. Jawaban dari semua masalah kamu ada di dalam diri kamu. Ayo merenung. Ini The Hermit ya. The Hermit di sini tadi gambaran perenungan seharusnya kamu dapat, tetapi juga belum dapat. Ke depan diminta lagi. Ayo kembali lihat ke dalam diri kamu. Oke? Di sini ada gambaran healing, istirahat, kamu capek. Lalu di sini kamu harus menarik diri sejenak, ya. Memperhatikan diri kamu. Terserah mereka. Ayo singkirkan mereka dulu. Kamu sibuk memperhatikan orang di sini. Ya, terserah mereka. Capek menjaga perasaan orang itu, capek loh. Ya, kamu harus kembali memperhatikan diri kamu. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Kamu perlu istirahat. Kamu perlu merenungkan apa yang telah datang sebelumnya. Ya, bagaimana perjalananmu sebelumnya? Apa yang membuat kamu terhambat sebelumnya? Perhatikan itu. Ya, nanti kamu dapat jawaban. Itu yang membuat kamu sulit sekali keluar dari karma kamu. Ya, karena kamu diminta di sini, ya kamu kurang perenungan, kamu kurang bertanya ke dalam dirimu. Gak sempat punya waktu untuk bertanya karena sibuk memikirkan orang. Ya, kita ambil lagi kartu untuk kamu, Sagittarius. Wah. Tuh, Three of Swords ya. Hatimu terluka, hatimu kecewa seperti ini. Ada gambaran ketidakpuasan, saya katakan. Kalau terus ya jadinya ini jalan kamu ke depan. Kalau nggak keluar, ini jalan kamu ke depan. Kalau nggak keluar dari situasi ini. Lingkungan memandang kamu seperti apa? Temperance ya. Menurut orang-orang, menurut lingkungan, menurut pasangan sekitar kamu ya, orang melihat kamu kuat deh orangnya. Kamu kok bisa ya bertahan? Dia hebat ya. Dia seimbang ya, tanpa orang pernah tahu kamu sebenarnya remuk redam ini di dalam. Kamu capek, orang nggak lihat. Karena apa? Kamu menyediakan diri kamu untuk orang. Ya, seperti saya bilang, kamu menjadi perisai untuk orang. Kalau dengan pasangan ini, kamu sibuk menjaga perasaan dia saja. Oke? Kamu melupakan diri kamu sampai orang bilang kamu hebat ya, dia orang yang sangat seimbang ya. Temperance itu keseimbangan, dia orang yang sangat kuat ya. Orang nggak ngerti kamu juga capek, kamu juga sakit ya. Harapan atau ketakutan. Nah, Five of Pentacle ini ketakutanmu, kamu terpuruk sebenarnya ya, kamu terpuruk. Orang nggak ngelihat dalam kamu, orang melihat kamu dari luar karena kamu yang seperti apa ya, hero gitu, heroik ya, selalu ada, selalu menyediakan diri.
di dalam situasi apapun. Orang melihat kamu sebagai orang yang hebat, tetapi sebenarnya kamu sakit, kamu capek. Ya, Five of Pentacle, keterpurukan. Outcome-nya gimana? Hierophant ya. Sagittarius, sebenarnya ya, kalau kamu benar berjalan di sini, melewati rasa sakit dengan benar, perenungan dengan benar, titik yang kamu sampai di sini adalah Hierophant. Kamu di sini seharusnya belajar dan besok akan menjadi pengajar. Ini titik akhir kamu. Ya, harus sampai di titik ini. Karena apa? Orang yang banyak melewati rasa sakit itu orangnya banyak pengalamannya, banyak ilmunya. Ya, banyak suka duka hidup yang pernah dilewati akan banyak isi orang itu. Oke, titik akhir kamu harus berhasil sampai pada tingkat Hierophant. Ya, kamu harus belajar di sini. Kamu belajar lintang, pukang, jatuh, bangun, sakit sekali. Sampai kamu nanti penuh, kamu mampu mengajarkan orang. Ini juga diminta kamu untuk tidak kaku, ya. Kamu untuk lebih kembali melihat apakah sudah benar, ya. Ini titik akhir kamu harus jadi Hierophant, ya. Hierophant juga mengingatkan Sagittarius, apakah ini jalannya benar yang kamu pilih? Ya, seperti itu. Benarkah keputusan ini yang kamu ambil yang menurut kamu bisa? Ya, ada suruh kembali perenungan ya. Ini kembali disuruh merenung. Sagittarius, wah ini bacaan umum ya. Mungkin ada dari kalian udah sampai di titik zona aman. Namun ada juga yang masih merangkak-rangkak ya, karena semua Sagittarius punya tingkat pemahaman beragam. Oke, sesuai umur, ada yang masih muda Sagittarius, ada yang sudah berumur ya. Jadi level jam terbang jam terbangnya udah ada yang tinggi, ada yang baru mulai ya. Jadi Sagittarius tetap semangat ya. Kita semua berjuang membawa diri kita dari tempat yang gelap menuju titik yang terang benderang. Semua orang berasal dari bawah, kita semua berasal dari gelap ya. Inilah perjuangan. Ayo kita menerobos karma-karma kita ya. Level-level jiwa dalam kondisi rendah kita bawa dia ke arah yang terang, ke tempat yang tinggi. Ini perjalanan. Semua orang melewati proses. Ayo kita hormati setiap proses. Oke? Teman-teman, saya harap ini jadi video yang bermanfaat untuk motivasi, introspeksi diri, untuk membuat kita lebih bijaksana berjalan, mengambil keputusan ke depan. Saya Nusilira Aisyah, yang merasa nggak cocok ambil yang baik dari sini, yang menurut kamu nggak baik ya nggak usah. Atau lakukan personal reading. Saya mohon diri. Teman-temanku yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah, Sagittarius.